Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas latihan yang saya berikan kepada kalian atau tugas yang saya berikan kepada kalian. Jadi agar tidak penasaran ya jawaban yang seperti apa sih yang sebenarnya Pak Rian inginkan. Padahal saya sudah memberikan kisi-kisinya di grup WhatsApp. Nah, dari sisi poin pentingnya yang saya bilang ada di slide-nya, itu yang mana sih Pak? Sebenarnya ada di awal-awal slide. Kita bisa lihat atau kita bisa cek ini dia, produktivitas. Apakah kalian membaca produktivitas ini? Karena produktivitas di sini merupakan eh, mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Jadi ini merupakan kriteria terpenting dan perlu kalian lihat di situ saya sudah memberikan rumusnya. Produktivitas adalah output dibagi input. Outputnya itu produk atau jasa, input ini resource-nya. Resource itu sumber dayanya. Sederhananya kalau input itu modalnya, output itu terjualnya dengan harga berapa. Nah, maka daripada itu, jangan pernah menanyakan ini kita sebagai pembeli atau penjual. Karena hakikatnya pembeli nggak mungkin tahu gitu kan, modalnya berapa gitu. Maka daripada itu, kalau misalnya dilihat dari sisi tugasnya, sudah diketahui bahwasanya di situ ada input output. Nah, input itu merupakan modalnya, output merupakan hasil penjualannya gitu. Makanya misalkan modalnya 745, ya ketika dijual 800.000 harganya. Nah, itu tingkat produktivitasnya. Maka daripada itu, kriteria di sini menjadi yang tadinya ada 5 berubah yang tadinya ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6 berubah menjadi 5, yaitu produktivitas, kadaluarsa, terjual, kualitas dan garansi supplier. Itu yang paling penting. Ketika kalian sudah dapat itu, kalian tinggal membuat sebuah normalisasi. Apa itu Pak normalisasi? Sekaligus ini saya ajarkan karena sebenarnya normalisasi merupakan salah satu teknik eh, sebuah teknik pemodelan matematika yang terdapat di rumus apapun. Artinya bisa mengandaikan gitu, mengandaikan perbandingan. Nah, seperti ini. Contoh, ketika tadi kita sudah bagi ya antara output dan input sehingga kita mendapatkan produktivitas. Di sini nilai produktivitasnya sudah saya tulis. Produk A itu ada 1,07, produk B ada 1,08, produk C ada 1,11. Nah, kemudian ketika kita berasumsi bahwasanya produktivitas adalah eh, sebagai pengukur tingkat keberhasilan sebuah instansi, maka daripada itu saya beri bobot besar, 40% di situ. Kemudian yang lainnya tinggal menyesuaikan. Kadar luasa saya kasih 10%, kemudian terjual saya kasih 20%. Kenapa? Saya berasumsi ya, jadi bebas ini eksplorasinya terserah kalian. Saya terjual 20% karena terjual ini memungkinkan dari benefit. Kualitas itu sebenarnya nggak terlalu penting, tapi tetap saya kasih bobot 10%. Kenapa nggak terlalu penting, Pak? Karena kualitas menurut pendapat saya di sini eh, sebenarnya saya kasih keterangan di sana ori semua ya. Hanya saja tingkat keoriannya itu berbeda-beda. Maka daripada itu jarang sekali pelanggan nanya, ini tingkat keoriannya berapa persen? Nggak ada. Yang jelas kalau misalnya itu dibilang ori, ya pasti itu barang bagus gitu. Tapi tetap saya perbandingkan di sini dan berikan bobot 10%. Sedangkan garansi saya kasih bobot 20% juga lebih besar karena merupakan penjamin lah. Kalau misalkan garansi lebih lama berarti barangnya secara otomatis pasti kualitasnya agak lebih bagus gitu kan. Kalau misalkan lebih lama. Maka daripada itu saya tinggal buat rankingan, kemudian saya beri nilai 3 2 1. Boleh dengan nilai 10 misalnya. 10 5 0 misalkan atau 15 10 5 bebas. Yang jelas harus konsisten dan tiap nilai itu memiliki selisih yang sama. Misalnya 3 6 itu kan selisih 3. Berarti berikutnya adalah 9. Jadi jangan sampai ngasih ngasih poinnya misalkan terkecil 1, yang tertinggi 90, yang terbesar 10.000. Nah, itu nggak konsisten dan itu tidak tidak kalau dari sisi pembobotan itu tidak layak. Jadi harusnya dibuat seperti ini. Kalau punya saya di sini ada 3 2 1. Selisihnya hanya satu saja. Maka daripada itu saya tinggal rankingkan, bandingkan. Contoh produktivitas di sini yang tertinggi adalah produk C, maka saya kasih nilai 3. Kemudian produktivitas kedua adalah produk B, maka saya kasih poin 2. Dan yang terakhir ada di produk A, saya kasih nilai 1. Sama dengan yang lainnya. Kadaluarsa pun sama. Kadaluarsa yang paling lama adalah produk A, maka saya kasih nilai 3, produk B 2, C 1 gitu ya. Dan sampai di bawahnya.
Di situ produk, produktivitas, kadar luasa ya. Saya singkat aja di situ. Kemudian dikalikan bobot yang sudah saya berikan tadi. Dan bobot ini sebenarnya asumsi kalian. Yang jelas dan yang paling penting adalah produktivitas adalah atau memiliki bobot yang paling tinggi. Asumsinya kenapa? Karena tadi di slide dijelaskan bahwasannya produktivitas mengukur tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Seperti itu. Tinggal dikalikan saja di sini. 40 kali 1, 40. 40 di sini kemudian 40 kali 2, 80. 40 kali 3, 120. Di bawahnya bobotnya 10%. 10 kali 3, 30. 10 kali 2, 20. 10 kali 1, 10. Dan itu tinggal dijumlahkan saja di sini. 40, 30, 60, 10, 20, hasilnya 160, yang B 80, 20, 20, 30, 40, 190, dan yang terakhir C 120. Ini sudah besar sekali ya, karena bobotnya besar, 40 kali 3, 120. Kemudian 10, 40, 20, 60, dan totalnya adalah 250. Maka produk yang kita pilih adalah produk C. Seperti itu saja penjelasan tugas yang saya berikan. Sebenarnya gimana asumsi kalian? Yang jelas yang pertama harus masuk akal, yang kedua jangan sampai kalian terlalu terpaku sama metode. Tadi saya lihat juga jawabannya ada yang benar-benar ngikutin metode SAW persis gitu. Itu tadi saya bilang jangan menggunakan metode-metode tersebut Kak, tapi menggunakan pemodelan matematika yang kalian ciptakan sendiri. Jadi biar kalian bisa berasumsi, bisa inovasi, bisa berimprovisasi sehingga kalian memiliki pemikiran-pemikiran bagaimana cara memecahkan sebuah masalah. Gitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali apabila ada kekurangan dan kesalahan. Nanti saya umumkan siapa yang tertinggi. Yang jelas 3 orang yang saya pilih nanti saya akan berikan tanda hijau di absensinya, maka kalian bisa lihat nanti ya di sana. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.